Baik, selamat malam Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu. Yaitu saya malam ini mengudara di grup politik Kota Ketik, grup politik milik masyarakat Kabupaten Belu. Pada malam hari ini saya akan membahas terkait dengan berita yang masih viral dan berita yang masih hot untuk kita ikuti bersama terkait dengan perusahaan outsourcing yang ada di Kabupaten Belu. Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, sebelum saya menyampaikan atau berbicara lebih jauh terkait dengan dua perusahaan outsourcing yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua, saya mau menyampaikan hal yang pertama, yaitu saya mau mengucapkan propesiat kepada Polres Belu, khususnya Jatan Ras Polres Belu, yaitu Kanit Buser Ilyas bersama anggotanya. Di situ ada Bribka Narisnuah dan Nathan Kiki terkait dengan penangkapan TSK, yaitu pencurian ternak berupa sapi yang ada di Tukuneno maupun yang ada di kabupaten tetangga TTU, yang pelakunya berhasil diamankan oleh Jatan Ras Polres Belu. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kepada masyarakat, apabila ada masyarakat mengalami hal-hal terkait dengan pencurian, perbuatan yang tidak menyenangkan, jangan segan-segan untuk menelepon pihak keamanan, karena ini lagi-lagi pihak Polres Belu yaitu Jatan Ras lagi-lagi mengamankan dan berhasil menangkap TSK pencurian sapi yang ada di Desa Tukuneno maupun yang ada di yang operasinya bisa sampai di Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kedua, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, bahwa akhir-akhir ini di media sosial maupun di seantero Republik ini marak terjadi kasus penculikan anak di bawah umur. Harapan saya, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu yang punya anak-anak kecil atau anak-anak yang di bawah umur, kita antisipasi bersama supaya jangan sampai di Kabupaten Belu terjadi seperti yang ada di tempat lain yang pelakunya berhasil diamankan. Harapan saya, jika anak-anak kita pergi ke sekolah, jangan segan-segan untuk mengantar dan menjemput mereka. Jika ada orang-orang tertentu yang terindikasi terlibat dalam kasus penculikan anak ini, jangan segan-segan juga untuk menelpon kepada pihak yang berwajib. Baik Bapak Ibu, nyamuk di sekitar saya pun sangat banyak. Ini obat nyamuk pun juga dia tidak bisa mempan. Oleh karena itu mungkin harus asap rokok dulu baru bisa mengusir nyamuk-nyamuk ini. Nyamuk ini banyak. Nyamuk suka keluar, nyamuk ini dia masuk lagi. Ini nyamuk ini kurang ajar betul, nyamuk idannya. Usir dia keluar, dia justru keluar, dia masuk ke dalam rumah. Dia perlu sebatang rokok supaya asapnya itu mampu mengusir dia, supaya dia pun orang-orang tidak masuk lagi. Belajar sana. Aduh, ini mudah-mudahan nyamuk ini bisa hilang sudah. Baik,
Saya coba membaca sebuah postingan, bagi saya ini sangat mengedukasi sekali. Sebelum saya masuk kepada permasalahan ini, saya coba mengulas. Saya tertarik dengan tulisan ini. Tulisan ini mungkin sekitar 3 hari yang lalu. Itu terkait dengan outsourcing. Ini saya coba membaca ya. Opini perusahaan outsourcing yang mempekerjakan 50 orang pekerja sebagai satpam dalam sebulan bisa meraup keuntungan. Keuntungan Rp50.000 sampai 50 juta sampai 75 juta per bulan. Kok bisa? Mari coba kita menghitung bersama-sama. Baik, ini saya coba membaca sebuah postingan yang menurut saya ini masuk akal. Ini menurut saya. Jumlah UMP di NTT tahun 2023 sebesar 2.123.994 per bulan, atau kita rata-ratakan sebesar 2.100.000 per bulan per orang. Namun, karena perusahaan outsourcing menawar secara borongan, maka tidak mungkin menawar pas dengan angka itu, sehingga bisa dinaikkan penawaran menjadi 2.500.000 sampai dengan 3 juta per orang. Karena di dalamnya selain gaji, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, uang lembur. Ketentuan yang mengatur tentang hal ini ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 64. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja per bulan yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 ayat 1, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Nah, kalau perusahaan milik pemerintah biasanya di atas 200 juta harus ditenderkan secara terbuka, sehingga ada persaingan antara perusahaan dan perusahaan bisa memilih mana yang paling menguntungkan. Baik, kita kembali dengan asumsi 50 orang. Pekerja ditawarkan per orang Rp 3 juta, maka untuk per bulan nilainya 150 juta per tahun. 1.800.000 juta. Nah, kalau dengan jumlah semacam ini sudah harus ditenderkan secara terbuka karena bisa masuk kategori pengadaan barang dan jasa. Dengan penawaran 3 juta per orang, sementara perusahaan hanya membayar kepada pekerja sebesar 1.600.000 per orang, belum tanpa pembayar uang lembur, tanpa penyetor BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, maka untuk setiap orang perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 1.400.000 per bulan. Dengan demikian, untuk setiap bulan perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 50 orang dikali 1.400.000 sama dengan 70 juta, maka per tahun sebesar 840 juta. Dengan penghasilan sebesar ini, kalau membayar upah kerja di bawah UMP hanya 1.600.000, maka hal ini sangat miris sama dengan perbudakan. Bayangkan guys, seorang pekerja perlu hanya digaji 1.600.000, sementara perusahaan mendapatkan 70 juta per bulan. Apa ini namanya lintah darat? Ini lintah darat, buaya lapar, dan segala macam. Dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 90 ayat 1, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Jika terjadi seperti ini, maka ancamannya adalah pidana sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dan
ayat 2, pasal 68, pasal 69 ayat 2, pasal 80, pasal 82, pasal 90 ayat 1, pasal 143 dan pasal 160 ayat 4 dan ayat 7 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana maksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan, maka tindakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang dicontohkan di atas bisa disebut perbudakan manusia. Kalau sudah sebut perbudakan manusia, maka kita masuk kepada Undang-Undang 21 2027, tindak pidana perdagangan orang atau memperbudakan orang. Maka di situ taculah kita rame-rame. Ini adalah tulisan yang baik menurut saya. Dan saya sekali lagi meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Belu, untuk masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Ini ada indikasi konspirasi. Ini sebagai dugaan. Ini nyata. Kenapa saya berbicara seperti begini? Dua perusahaan yang bermasalah ini. Yang pertama perusahaan Baku Bantu Jaya dan perusahaan Belu Bakti, Satria Baja Hitam. Ini legal standingnya belum ada. Dan saya mengeceknya di Nakertrans, ini juga belum terdaftar. Terus bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Atambua bisa menunjuk dua perusahaan ini untuk mengelola tenaga kerja yang outsourcing ini? Ini menjadi pertanyaan besar. Maka kuat dugaan kami sebagai masyarakat, konspirasi terjadi di sini. Perusahaan yang belum memiliki legal standing, yang tidak terdaftar di Nakertrans, kok bisa dipercayakan untuk mengelola outsourcing? Maka di sini yang dinamakan konflik kepentingan. Jika daripada ada argumen yang mengatakan bahwa kalau rumah sakit tidak perlu melakukan tender secara terbuka, tidak perlu melakukan ini tender secara terbuka. Oke. Ini dalil yang dibuat oleh Badan Penerima Barang dan Jasa. Sehingga ada aturan lagi untuk rumah sakit itu, ada aturan tersendiri. Sehingga boleh langsung ditunjuk. Katanya begitu. Mereka sendiri bisa mengatur. Maka di sini saya menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa di sini terjadilah konflik kepentingan. Ini nyata, real. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka ini belum memiliki legal standing. Mestinya rumah sakit lebih teliti. Ya. Meski rumah sakit lebih teliti, lebih jeli. Ketika menunjuk PT ini untuk mengelola ini outsourcing dan segala macam, mestinya rumah sakit lebih teliti dalam persyaratan dokumen-dokumen. Bagaimana rumah sakit bisa membuat MOU atau PKS, perjanjian kerjasama? Bahaya. Oleh karena itu saya minta kepada aparat penegak hukum Polres Belu untuk masuk ke dalam, untuk dalami permasalahan ini. Ini ada indikasi. Maka disinilah konflik kepentingan ini terjadi di sini. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat kecil menjadi korban ketidakadilan ini. Saya mau menyampaikan kepada perusahaan outsourcing, entah dia paham atau tidak paham, atau yang dia kejar ini hanya kepentingan pribadinya atau seperti apa. Saya mau menyampaikan, resesi ekonomi dunia ini yang dampaknya sampai kita di
Republik Indonesia. Presiden Jokowi melalui Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan, baik yang ada di pusat, provinsi maupun daerah, jangan memberhentikan tenaga-tenaga kerja. Itu perintah. Tapi realita dan kenyataan yang terjadi, perusahaan yang mungkin memang tidak terdaftar oleh di Naker Trans ini, yang belum memiliki legal standing ini, seenaknya saja memberhentikan orang. Maka pun siapapun yang mau buat perusahaan di Kabupaten Belu ini, outsourcing, pahami dulu. Jangan pakai ego dan kesombongan. Orang tidak pakai kesombongan. Jika benar memang kalau dua perusahaan ini sementara dibekukan untuk melengkapi administrasi yang belum beres, apabila ini sudah diambil oleh rumah sakit, oleh karena itu rumah sakit harus membuat satu kebijakan. Segera merekrut kembali 23 cleaning service dan 3 orang security yang diberhentikan. Tolong. Maka oleh karena itu saya menyampaikan kepada publik ini. Sekali lagi patut masyarakat harus ikut kawal. Bagaimana rumah sakit membuat MOU dengan dua perusahaan ini, sedangkan perusahaan ini belum terdaftar resmi. Bagaimana perjanjian kerjasama ini bisa ini? Oleh karena itu sekali lagi saya minta kepada aparat penegak hukum untuk masuk. Maka di sini kuat dugaan saya ini konflik kepentingan terjadi di sini. Siapa tipu siapa? Seperti yang tadi saya bacakan apa yang ditulis oleh salah satu bapak, yang bagi saya tulisannya sangat baik sekali dengan hitung-hitungannya, dengan pasal demi pasal. Saya sangat mengakui. Disinilah yang membuat saya bertanya. Sudah mempekerjakan orang, terus yang kedua, BPJS Ketenagakerjaannya tidak ada. BPJS Kesehatan juga tidak ada. Ini apakah ini masih disebut perusahaan yang bonafide? Ataukah ini yang betul disebut perusahaan outsourcing? Biarkanlah publik yang menilai. Terakhir dari saya hanya minta kepada aparat penegak hukum tolong masuk dan telusuri baik-baik yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manik, SPD. Saya sependapat dengan cucu dari atau keluarga dari Monsinyur Gabriel Manik, SPD. Monsinyur Gabriel Manik ini adalah orang yang suci. Maka diberikan nama di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua ini. Jangan kita nodahi orang yang suci ini sudah taruh namanya di Rumah Sakit Umum dengan kita punya yang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Orang suci ditaruh di rumah itu agar biar orang dalam rumah itu atau semua yang ada di situ menjadi teladan daripada orang yang diberikan nama yang dipakai di situ. Saya hanya mengingatkan itu. Ingat, saya juga menyampaikan air mata orang kecil itu, tangisan orang kecil itu, ingat baik-baik. Karma itu bukan sesuatu yang instan. Dia berjalan pelan tapi pasti. Jadi hati-hati membuat susah orang kecil.
Karena orang kecil itu dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak punya mulut hidung. Tapi ketika dia sudah merasa sakit dan dia bawa dalam tangisan dan doa, ingat baik-baik. Saya pastikan sekali lagi, hati-hati dengan karma itu. Karma itu dia berjalan pelan, tapi sangat pasti. Jadi saya menyampaikan ini, Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, ini saja yang bisa saya sampaikan pada publik ini. Biarkanlah publik ini yang menilai apa yang saya sampaikan. Tapi demi nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran, saya Vicky Nak selalu ada di garda terdepan. Saya tidak peduli dengan siapa saya berhadapan. Ya. Dan saya juga tidak peduli apapun status Anda. Yang saya peduli apabila kebenaran dan keadilan tidak berpihak kepada kaum yang benar-benar membutuhkan keadilan tersebut. Oleh karena itu, kepada seluruh pencinta grup politik Kota Ketik, apabila dalam live saya ini ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak peduli sekali lagi. Silakan. Mau sakit, sakit di situ. Mau emosi, emosi di situ. Ancam mengancam, ini negara hukum. Ya. Saya Vicky Nahak, asli orang Marae, dari desa Dirun. Ya. Saya pastikan bahwa kami orang Marae di sini juga tidak sampai 1 RT, ya tidak apa-apa. Silakan, tapi berbicara untuk hak orang lain, untuk keadilan orang lain, saya berjanji kepada Tuhan yang saya sembah dan leluhur saya dari Marae, saya siap untuk menjadi garda terdepan, untuk memperjuangkan setiap tetesan air mata orang-orang kecil yang tersolami karena ketidakadilan yang terjadi di kabupaten ini. Oleh karena itu, dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati dan melindungi langkah hidup kita sekalian.